kepada yang terhormat Bapak Dr. Mada Alit Madiana MPD, kepada Pak Uga yang saya hormati, Bu Khair yang saya hormati, beserta hadirin semua yang saya hormati pula. Pada hari ini tertib acaranya adalah yang pertama pembukaan. Pembukaan akan dilakukan oleh Bapak Made, kemudian yang kedua acara sharing kinter berbasis STEM, yang ketiga pretest untuk Bapak Ibu guru, lalu acara inti kita yaitu kinter praktek kinter, seperti itu. Untuk agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berkah, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu adalah pembukaan. Kepada Bapak Dr. Made kami persilahkan. Selamat kepada Bapak Ibu yang bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih, mampu mengendalikan diri, mampu untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu sebagai guru kimia. Guru kimia juga sebagai guru kimia yang tidak hanya melaksanakan bisnis as usual, di bisnis seperti biasa mengajar kimia, tetapi menjadi exemplary teachers, exemplary chemistry teachers, menjadi guru kimia yang diangkat lagi, yaitu melalui kimia terapan ini. Banyak hal cobakan, Bapak Ibu cobakan, mungkin sudah terbiasa, mungkin sudah pernah terpikirkan, tetapi dengan kegiatan bersama-sama ini Bu Ketua MGMP, maka kita akan menjadi semakin bersemangat untuk hal itu. Saya tidak berpanjang lebar untuk hal itu, saya ditugasi untuk membuka kegiatan ini. Saya bisik-bisik dengan Pak Uga dan Bu Ane, karena kimia terapan yang akan kita bahas di pembukaan harus ada sesuatu yang mempunyai nuansa kimia dan kasat mata, tangible, bisa terlihat. Kalau kimia dulu diartikan sebagai reaksi-reaksi kimia, tetapi proses kimia, fenomena kimia itu bisa kita perlihatkan secara konkret, tidak hanya abstrak, tetapi secara konkret. Itu yang menyebabkan nanti anak-anak terinspirasi untuk melakukan sesuatu, berpikir yang lebih, berpikir logis, berpikir kreatif, dan ujung-ujungnya adalah membuat sesuatu yang inovatif dan sesuai dengan norma-norma yang kita miliki, berkarakter. Pak Nadiem mengatakan satu kompetensi, kedua karakter. Itu tugas kita bersama-sama. Saya kira itu untuk pembukaan, dan selanjutnya demonya saya harus kesana ya. Kita ingin memperlihatkan bagaimana berbagai zat padat, jika dia bertemu maka ada sesuatu fenomena alam yang terjadi, dan fenomena alam itulah yang harus didiscover, dibuka penutupnya oleh siswa, dan fenomena ini itu ada di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak betul-betul bagaimana berpikir IPA itu secara ilmiah, mengkaji proses-proses fenomena alam itu. Silakan Pak Uga. Ini serbuk ini juga padat kan? Ya, padat. Nah, Wow, tepuk Ya, tangan ya. Bapak Ibu. Tadinya tidak ada, sekarang ada. Tadinya diam, sekarang bersemangat dengan api yang menyala. Ya. Dan harus berhati-hati karena setiap pergesekan akan menghasilkan panas. Panas. Jangan sampai kita terganggu oleh setan gitu. Ya, Demikian. itu. Terima kasih. Ya, saya kira filosofinya banyak hal. Dari kimia, dari chemistry itu bagaimana suatu benda yang tadinya hanya diam, benda padat biasa, ketemu akhirnya menghasilkan api begitu saja. Ini bukan hal yang
aneh terjadi di alam seperti ini. Proses fenomena ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, Bapak Ibu. Kita ingin menunjukkan di pembukaan ini bahwa fenomena alam, peristiwa alam, science proses di alam itu terus berlangsung, tidak ada yang bisa menyetop. Dalam buku Man-Made World, manusia membuat alam itu hanya bisa mengubah, tetapi bahan alamnya itu semua ada di alam, tidak kita menciptakan. Lalu kita discover, kita buka, kita pelajari, maka menjadilah dia science itu. Jadi kembali dengan KI satunya, kompetensi spiritualitasnya itu, bahwa semua itu sudah ada yang menciptakan, kita hanya mempelajari ciptaannya beliau. Saya kira itu kita sudah melihat fenomena alam. Tadinya ingin menampilkan dua fenomena alam, bagaimana sesuatu itu menekan yang nantinya kita sebut sebagai roket, menembak itu, dan yang satu lagi bisa menghasilkan api di dalam fenomena alam itu. Itu fenomena alam. Kemudian kalau itu kita tangkap di alam, lalu kita bawa ke laboratorium, maka dia menjadi bahan ajar bagi peserta didik kita. Lalu bagaimana bahan ajar itu kita bangun, maka Bapak Ibu akan melihat yaitu yang disebut sebagai teori belajar, learning theory. Bisa kita lihat seringkali science as product, IPA atau kimia itu sebagai produknya aja. Apa itu? Yaitu pengetahuan tentang deklarasi, pengetahuan deklaratif. Padahal ada dalam teori belajar itu yang disebut dengan pengetahuan prosedural. Prosedural dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, siapa yang tidak bisa naik sepeda gayung di sini? Siapa yang bisa naik sepeda gayung? Coba jelaskan bagaimana cara menaik sepeda gayung kepada orang yang tidak bisa naik sepeda gayung itu. Angkat kaki segala macam itu. Setelah itu dihafal oleh pembelajar, oleh peserta didik, apakah dia langsung bisa naik sepeda gayung? Tidak. Itu yang disebut sebagai pengetahuan prosedural. Dia harus melakukan sesuatu, to do the right thing. Nah, ini ada gelas kimia, kemudian ada benda di sampingnya, kemudian ditimbang. Kemudian benda itu ditaruh di gelas kimia yang berisi cairan, kemudian dikosongkan kilogramnya. Dengan melihat ini, bisa nggak dia mengisi kilogramnya? Kalau dia belajar tentang hukum kekekalan massa, maka dia akan bisa menjawabnya. Kalau belum, maka dia harus mencobakan. Lalu kenapa bisa begini? Maka ada fenomena alam yang menjelaskan hal seperti itu. Jadi dua-duanya ini saya ingin katakan ada produk, ada proses dalam proses ini. Dari sana dulu kita berpikirnya. Jadi kenapa kita penting bahwa kimia itu ya proses kimianya, praktikumnya, dan juga produknya itu sendiri. Evidence from empirical study over the past half century, setengah abad, yaitu menemukan bimbingan, pembelajaran yang bimbingannya sangat-sangat sedikit, dibiarkan sendiri saja, tidak aktif dan kurang, maka itu tidak menghasilkan learning proses belajar tidak terjadi. Yang dia lihat ya seperti nonton film begitu saja, Pak gurunya begini, lalu ada begini, keluar segala macam itu. Jadi dari sini kita bisa melihat, dan Bapak Ibu silahkan baca selanjutnya. Saya ingin tekankan bahwa practical work, science process skill, keterampilan proses sains, praktikum kimia itu menjadi wajib hukumnya kalau anak-anak belajar tentang kimia. Tidak bisa dia hanya dengan mencari pengetahuan deklaratif semata. Harus dia melalui proses itu. Jadi inti filosofinya dari slide ini adalah seperti itu. Kemudian
What is important of practical work in science education? Kenapa penting? Practical science activities have a significant in learning process. Tadi sudah dikatakan ini mendorong secara besar dan signifikan proses belajar pada peserta didik. Understanding the process of scientific investigation, memahami investigasi ilmiah yang dia lakukan. Anak-anak yang terbiasa seperti ini, maka dia tidak mudah untuk dikompori, tidak mudah dia membuat posting-posting di medsos dengan hanya sekedar persepsi dia atau copy paste dari orang lain lalu dia posting. Tidak akan seperti itu. Jadi dia memahami peristiwa ilmiah secara detail itu. Itu yang kita bangun, sekaligus membangun karakter. Develop moral integrity and good character. Salah tulisan. Jadi integritas moral itu. Seorang yang ahli IPA, ahli sains, ahli kimia, dia tidak bisa dibohongi. Oh, datanya ini, hasil reaksi begini akan menghasilkan buih, kemudian warna kekuning-kuningan, dia tidak akan bisa dibohongi. Enggak ada buih, warnanya tetap itu apa adanya. Kalau ada reformasi, zaman reformasi kemarin, mungkin itu juga ada campur tangan guru-guru sains di dalamnya terhadap anak didik kita untuk melihat kebenaran harus dibenar sebagai kebenaran. Increase creativity and innovation, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu, seorang yang inteligensinya tertentu, dia akan sulit, seorang psikolog mengatakan, dia akan sulit ditingkatkan inteligensinya. Yang mampu ditingkatkan menjadi berlipat-lipat itu adalah kreativitasnya. Kreativitasnya yang bisa kita, dengan kreativitas dia menghasilkan inovasi-inovasi. Saya katakan bahwa kreativitas itu ibu kandung dari inovasi. Melahirlah berbagai konsep-konsep yang inovatif, kegiatan-kegiatan yang inovatif, ucapan-ucapan yang inovatif, pikiran-pikiran yang inovatif. Tatkala pikiran, ucapan, dan tindakan itu harmoni, maka dia menjadi jati dirinya. Itu yang disebut sebagai integritas moral itu. Science as product and process, an essential tension. Jadi penekanannya pada ini. Kemudian teaching and learning science. Jadi saya berbicara science itu di dalamnya adalah kimia. Sekarang berbicara tentang ada 3 faham tentang teori belajar. Kenapa disebut teori? Karena proses yang dia observasi itu ada di dalam struktur kognitif peserta didik. Yang pertama itu Gestalt field, yang kedua itu behaviorism, dan yang ketiga constructivist theory, learning theory. Oke, berikutnya the process of developing and implementing a practical work. Prosesnya ini satu ini, jadi yang kedua itu ini. Satu itu karena ini siklus, jadi practical task, what student intended. Jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa dan apa yang harus dilakukan oleh guru. Itu dalam RPP Pak Nadiem itu sekarang menginginkan pembelajaran itulah yang harus disiapkan dengan baik. Nggak perlu kita membuat terlalu banyak. Beliau sebutkan jadi 1 halaman. Evaluasinya nggak perlu ada rubrik segala macam. Itu semua ada dalam kuliah di pre-service. Sekarang kita akan lakukan bareng-bareng apa yang harus kita lakukan, praktikum, pertolongan kita lakukan. Ya Pak Uga ya. Kita hadir bersama untuk saling memberi, saling menerima, take and give. Kepala sekolahnya bisa diingatkan, ujian berstandar nasional ini sudah diserahkan ke sekolah. Ujian nasional tahun 2020 terakhir, 2021 tidak ada. Yang ada adalah ini, asesmen kompetensi dan survei karakter. Asesmen kompetensi, maka itu kompetensi yang akan kita kejar. Proses praktikum, practical work in science itu tetap kita lakukan. Survei karakter, begitu dia to do the right thing, melakukan sesuatu proses, berdiskusi dengan kawan, kemudian saling berargumentasi, menggunakan data yang ada, kita membangun karakter di dalamnya.
Kompetensi pada saat dia membahas kenapa peristiwa terjadi, cari teori-teori yang menjelaskan, maka kita membangun kompetensi dengan praktikum kimia itu. RPP, beliau mengatakan, Mas Menteri, itu 1 halaman. Esensinya bukan 1 halaman, tetapi ada nggak yang tadi itu tujuan, apa yang dilakukan oleh siswa, apa yang dipelajari oleh siswa, terakhir sudah belum siswa itu belajar tentang hal itu, evaluasi. Teori tentang evaluasi, maka Bapak Ibu sudah pelajari di LPTK tentang evaluation itu. Teori tentang berbagai metode yang akan kita pilih sudah dipelajari di lembaga pre-service atau IKIP LPTK itu. Teori bagaimana merumuskan tujuan, ini bahan ajar semua ada. Proses membuat RPP dari analisis kurikulum, membuat silabus sampai dengan evaluasi, prosesnya itu ada sekitar 7 langkah itu sudah Bapak Ibu pelajari. Sekarang sebagai guru, maka rencanakan apa yang akan kita lakukan, lakukan apa yang kita rencanakan. Iklannya begitu kayak BNI. Rencanakanlah apa yang akan kita lakukan di kelas, kemudian lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Terakhir PPDB, jadi itu RPP tadi, PPDB dibuat fleksibel. Kalau zonasinya, populasinya lebih banyak, ada rentangnya. Kalau yang berprestasinya banyak, sesuai dengan kriteria yang disepakati, maka buat lebih banyak porsinya. Kira-kira seperti itu. Merdeka belajar, itu anak-anak dibiarkan untuk belajar sesuai dengan keinginan, tentu dengan panduan Bapak Ibu Guru. Di awal saya katakan guidance approach. Jadi kita hadir kepada anak-anak untuk mendampingi pembelajaran itu. Itu yang menyebabkan mereka efektif, karena tidak lepas dari rel tujuan, prosesnya dan sebagainya. Praktikum terapan kimia terapan itu yang ingin kita hadirkan. Kemudian asumsi pembelajaran efektif ini tidak perlu saya sampaikan, tetapi intinya itu ada di dalam proses pembelajaran itu ada yang disebut sebagai instructional effect dan nurturing effect, efek iringan dan efek langsung pembelajaran. Efek langsung pembelajaran pada waktu Bapak Ibu mengajak praktikum redok, reaksi oksidasi, maka dia belajar kompetensinya tentang redok. Tetapi dalam proses dia melakukan itu dari awal sampai akhir, kemudian berdiskusi dengan temannya, maka ada efek iringan, nurturing effect, yaitu mau mendengarkan orang lain bicara dengan argumentasi, dia bisa memahami dengan apa yang lain segala macam, bergantian satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kenapa pentingnya berkelompok? Saya belajar dari Prof. Alkaf, dulu staf ahli waktu Pak Nuh itu, sekarang di Politeknik ITS itu. Kalau ada 6 orang berkolaborasi, anak, maka dia akan memperoleh berapa? Setengah N kali N plus 1. Setengah N itu 6 bagi 2, 3 kali N minus 1 ya. 6 dikurangi 5 jadi 3 kali 5 15. Jadi kalau ada 6 orang berkolaborasi, kalau masing-masing semua menyampaikan kompetensinya, maka setiap orang itu akan memperoleh lebih dari PP yang 6. Saya baca beberapa tempat itu, lalu 21st century skillnya C1 ini, C2 ini, lalu untuk karakter ini lagi segala macam. Itu yang menyebabkan RPP-nya menjadi lebih dari 1 halaman. Itu semua teori-teori itu kita terapkan dalam pembelajaran, nggak perlu kita urai satu persatu menjadi kegiatan itu. Kegiatan itu kita lakukan, kita bimbing anak-anak itu untuk membangun ini semua. Jadi itu belajar merdeka itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, paradigma pembelajaran itu, maka semua teori-teori yang kita miliki itu, ini harus kita implementasikan di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuannya, tentu dengan partisipasi masyarakat di dalam proses pembelajarannya itu. Bapak Ibu, awal dari learning theory itu yang disebut information processing, IP, information processing itu begini Bu ya.
educational learning theory, teori belajar itu, saya selalu katakan learning theory itu jadikan instrumen apakah pembelajaran kita itu sudah menginspirasi atau tidak. The role of practical work in teaching and learning in science ini harus membumi apa yang kita lakukan, tidak hanya omdo ngomong saja. Jadi dua buku ini Bapak Ibu bisa baca. E-booknya nanti saya kirim ke Bu Dewi, ya. E-booknya, jadi bukunya dari e-book Bapak Ibu bisa baca seluruhnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang berbahagia dalam pagi ini. Mungkin sudah terbiasa Bapak Ibu memikirkan yang tadi itu, tetapi itulah kemasan dari praktikum kimia yang akan kita lakukan, kimia terapan yang kita lakukan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit menggugah Bapak Ibu sekalian untuk menjadi lebih antusias di dalam melaksanakan pembelajaran dengan kimia terapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini nanti untuk tembakan senapan etanolnya nanti kita lakukan. Untuk saat ini ada demo yang lebih keren lagi. Monggo Pak Uga dan Bu Coir untuk menggantikan yang tadi membuat kecewa tadi. Ayo, agar tidak ngotori ruangan ya Pak Uga. Kalau misalkan di luar dan sebagainya mungkin kita bisa Sampai ke sana Pak Uga ya, sampai tinggi. seperti tadi api juga kita sesuaikan dengan Dan tidak bahaya Bapak Ibu. Ini bisa dipegang-pegang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sains adalah kajian yang berhubungan dengan peristiwa kimia yang ada kaitannya dengan penyelidikan, penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena alam yang terjadi. Nah, fenomena alam yang terjadi yang ada kaitannya dengan kimia itu apa ya Bapak Ibu? Contohnya apa? Hujan asam, pembakaran, apa lagi? Reaksi oksidasi, perkaratan, oke ada lagi? Masih basi, oke banyak sekali. Jadi banyak sekali fenomena alam yang berkaitan dengan sains. Tadi ada yang menyebutkan bahwa pembakaran itu syaratnya harus ada gas apa Bapak Ibu? Oksigen, pastilah semua orang tahu ya. Oksigen itu jumlahnya sangat berlimpah di alam ini, ciptaan Tuhan. Kira-kira kita bisa nggak nyiptakan oksigen? Nggak bisa. Nggak bisa atau bisa? Tidak bisa. Hari ini nanti atau besok kita akan buktikan bahwa kita bisa membuat oksigen Bapak Ibu. Kita bisa. Ini adalah alat temuan Pak Uda membuat asam sulfat. Kalau yang kita pelajari, yang buku-buku yang sudah ada, H2SO4 tadi dibuat secara proses kontak. Ya, proses kontak itu kalau secara teori suhu optimalnya berapa Bapak Ibu? Sekitaran 450. Nah, Pak Uga bisa memberikan kemudahan membuat asam sulfat itu tidak perlu suhu setinggi itu. Dengan suhu ruang, dengan suhu kamar bisa dibuat H2SO4. Pinter memang keren, terutama Pak Uga yang keren ini. Tepuk tangan buat Pak Uga. Selanjutnya, engineering. Engineering adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain. Di sini yang perlu digarisbawahi, mendesain, mengaplikasikan, mereplikasikan, merekayasa sebuah karya atau peralatan. Nah, di sini Kimter itu banyak ide, terutama Pak Uga, dan semoga menular pada kita semua ya, bisa mendesain, mereplikasi, mengaplikasi atau merekayasa apapun sehingga bisa diterapkan di dunia pendidikan, sehingga menjadi mudah, menjadi cepat, seperti itu. Ya, ini contoh yang sederhana, nanti kita bisa praktekkan di sekolah ya, destilasi sederhana. Intinya pembelajaran berbasis STEM itu harus memberi manfaat. Mengapa STEM tadi ya? Ini solusi untuk
kalau siswa-siswa kita itu susah fokus karena tadi yang sudah disampaikan. Karena STEM itu di situ Bapak bisa lihat membuat siswa itu menjadi aktif, kemudian inovatif, kreatif, menyenangkan dan menanamkan karakter abad 21-nya masuk di situ, bisa berpikir kritis ya dalam memecahkan masalah, kemudian pinter berkomunikasi, pandai berkolaborasi. Nah, itu nanti kalau itu semua kita masukkan dalam proses pembelajaran, insya Allah anak-anak tidak akan bosan. Karakteristik pendidikan berbasis STEM itu ada beberapa Bapak Ibu, ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mersani di sana, otomatis harus mengintegrasikan sains, teknologi, engineering dan math itu wajib. Kemudian biasanya pembelajarannya berbasis proyek. Terserah mau problem based learning boleh, mau inquiry boleh, suka-suka yang seperti diajarkan di K13. Kemudian di sini kontekstual, ada dalam kehidupan nyata supaya anak lebih dekat. Kita nanti Kinter akan melakukan percobaan-percobaan yang ada hubungannya dengan kegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Misalnya dengan menggunakan spoon, bisa menggunakan pembersih lantai. Nanti kita bisa menerapkan bahan yang ada, yang murah, tapi anak-anak bisa happy. Kemudian tujuan pembelajarannya satu mapel, jadi mapel kimia saja, tapi beberapa KD, atau dari lebih dari satu mapel. Nanti saya berikan contoh yang satu mapel dan yang 2 mapel. Kemudian selanjutnya bisa mengidentifikasi topik. Kalau misalnya kita sendirian ya kita saja yang menentukan. Kalau dengan teman sejawat yang mapel lain bisa didiskusikan. Kita matchkan mana KD yang cocok. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi. Kalau dulu namanya TIK. Ya. Lalu analisis STEM-nya pada topik yang terpilih. Selanjutnya membuat RPP. Yang ini yang biasanya menjadi beban Bapak Ibu ya. Buat RPP. RPP-nya itu kesel banget gitu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini RPP bisa hanya 1 lembar saja. RPP bisa hanya 1 lembar. Seperti yang disampaikan tadi beliau Pak Made, RPP bisa 1 lembar. Itu inovasi dari Mas Menteri. Ini contoh pemilihan topik Bapak Ibu. Topiknya di sini misalnya proses pembuatan gas hidrogen. KD yang bisa dilibatkan itu, ini untuk 1 mapel Bapak Ibu. KD yang bisa dilibatkan itu materi kelas 10 tentang reaksi redox. 2 di kelas 11 materi tentang koloid, bisa juga termokimia bisa juga dimasukkan. Yang ketiga itu unsur golongan utama, karena hidrogen juga masuk dalam unsur golongan utama. Kompetensi dasar yang terpilih ini Bapak Ibu nanti bisa dipirsani di silabus ya. Kelas 10 tuh itu ya. Nanti bisa dipirsani di silabus. Nah, di sini kompetensinya KI 3 dan KI 4. Secara konsep pengetahuan dan keterampilan, nanti Bapak Ibu bisa cek di silabusnya. Ini indikator pencapaiannya Bapak Ibu, otomatis ya, kalau tadi KD-nya ada 3, indikator pencapaiannya juga 3. Nah, ini analisis sainsnya itu harus melibatkan faktual, konseptual, dan prosedural. Misalnya untuk proses tadi kan topik kita adalah pembuatan hidrogen. Hidrogen itu bisa dibuat melalui reaksi apa saja Bapak Ibu? Elektrolisis, oke. Selain elektrolisis, logam dan asam. Logam dan basa bisa nggak Bapak Ibu? Logam dan asam contohnya apa dulu deh? Magnesium dengan HCl ya akan menghasilkan MgCl2 dan gas H2. Selain Mg, Fe bisa ada di FeCl3 plus H2.
Nah, kalau sama asam bisa. Kalau sama basa, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu membuat hidrogen? Belum pernah lihat teorinya ya? Ya. Nanti akan kita coba. Nanti kita akan coba membuat hidrogen dari basa. Setelah itu kita akan, oh alah, ternyata hidrogen itu selain dari asam juga bisa dari basa. Mudah Bapak Ibu, nanti kita praktekkan. Kemudian teknologinya kita tidak menciptakan tapi menggunakannya, memanfaatkan. Di situ siswa bisa mencari informasi tentang manfaat hidrogen itu melalui internet dan sebagainya. Engineering di sini, engineering seperti tadi ya saya sampaikan, dia harus melalui merakit sesuatu atau merekayasa sesuatu, mereplikasi sesuatu. Ini engineeringnya. Matematiknya otomatis bisa digunakan untuk menghitung secara stoikiometri misalnya, atau perubahan blok yang terjadi dan sebagainya. Itu analisis STEM-nya. Memang agak susah Bapak Ibu, gak bisa dipikir semalam. Mesti kita perlu sedikit berenung atau berdiskusi dengan teman sejawat untuk mendapatkan RPP berbasis STEM yang keren seperti itu. Tapi sebetulnya kalau sudah punya, terus yang untuk prakaryanya, prakarya itu mendesain kalau saya itu membuat misalnya kan hasilnya itu pura-puranya jadi seorang pengusaha. Jadi ditaruh di tempat kemudian dibuat label. Kalau saya anak-anak saya suruh buat merek dan labelnya, kemudian dikemas. Jadi digabung antara ilmu kimia dengan ilmu prakaryanya. Bisa seperti itu. Terus kemarin yang barusan saya lakukan itu pembuatan sabun juga seperti itu. Pembuatan sabun kan ada reaksi saponisasi ya Bu ya. Nah itu saya kaitkan juga dengan prakarya. Fotonya ada sih. Jadi mereka ternyata kemampuannya luar biasa Bapak Ibu. Di luar ekspektasi saya. Saya pikirnya tidak sehebat itu anak-anak. Ternyata kalau kita biarkan berkreasi, kita jaga, mereka keren-keren. Jadi begitu hasilnya ditunjukkan tuh saya wow seperti itu. Jadi ternyata anak-anak tuh luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau ada yang salah ditinggalkan saja. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Demikian yang ingin saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita mulai diskusi. Jadi insya Allah kita akan coba 24 cobaan sampai besok. Siap tidak? 25 Bapak Ibu ya, oleh-oleh buat ke sekolah. Kita kasih plus Bapak Ibu untuk Pak Uga. Salah satunya ini yang tadi, ini adalah bagaimana di kelas 12 kita menggunakan alat perancangan STEM masuk ke materi gugus fungsi. Alkohol, bagaimana oksidasi alkohol, bagaimana pembakaran alkohol, masuk juga ke materi entalpi, bagaimana itu kalor yang dihasilkan pada entalpi. Kalor yang dihasilkan hanya tertulis delta H sekian. Kalau minus berarti eksoterm, kalau plus apa rasanya? Tidak tahu. Pak Uga membuat kaget yang kedua. Itu rasanya entalpi itu di tangan mendorong, punya power, tenaga, panas, kemudian bunyi. Itu entalpi. Anak-anak, entalpi adalah delta H. Apa itu delta H? Ya, itulah. Hafalkan saja delta H. Kimia harus dirasakan, dilihat, didengar, dan sebagainya. Tidak semua harus diraba. Tapi dirasakan, didengar, dilihat, salah satu. Ini entalpi, bener entalpi ini, bunyinya ada, panasnya ada, kalau malam-malam ada warna merah. Kemudian terasa tarikannya ke tangan, ini power. Nah tadi kemudian gagal, ternyata ada kebocoran di botol aquanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini salah satu contoh saja sebelum pada gas hidrogen tadi. Bagaimana energi kimia dihasilkan dari reaksi kimia, oksidasi etanol. Energi kimia diubah menjadi energi bunyi, diubah menjadi energi kalor, diubah menjadi energi kinetik dengan alat sederhana ini. Kalau di dalam fisika, maka dibuat sudut elevasi. Sudut elevasi alfa sekian,
maka kita bisa menghitung titik terjauh, titik yang tertinggi, kecepatan akhir, dan sebagainya. ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Itu orang-orang fisika, tapi kimia juga ada hubungan. Ini salah satu pengertian STEM. Kalau etanol dibakar, itu biasa oksidasi etanol. Ini juga etanol dibakar, tetapi ada teknologi sedikit, yaitu dengan pemanfaatan magnet, dengan api kecil, kemudian timbul tekanan, terakumulasi. Ini teknologi. Kemudian merancang alat, merekayasa alat dari bahan-bahan yang sederhana, bekas-bekas aqua, bekas paralon, jadilah dirancang. Berapa besar energi yang dihasilkan? Itu salah satu hitungan. Jadi ini alat sederhana punya konsep STEM, Science, Technology, Engineering, dan masih ngantuk? Kalau masih ngantuk akan saya tembak lagi. Bapak Ibu dalam mengajar harus mengatakan yang benar, betul tidak? Harus yakin, betul tidak? Ayo yakin? Harus yakin. Kalau tidak yakin? Nah, apakah 25 ini bisa tersampaikan? Tergantung Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya dengan yakin atau tidak. Dan pertanyaan itu tidak boleh lebih dari 5 detik. 5 detik berbahaya itu. Seperti begini. H2 plus O2 menjadi H2O. Nah, H2 karena nggak ada papan tulis ya. H2 ditambah O2 terus panah. Terus H2O itu apa? Apa Ibu? Apa itu? Eksoterm. Kalau saya tulis di papan tulis itu bukan, itu namanya tulisan. Kalimat, gambar, bukan eksoterm, bukan reaksi. Itu tulisan. Iya. H2 plus O2 menjadi H2O. Artinya apa? Artinya apa? Artinya? Ingat, jawaban jangan lebih dari 5 detik. Artinya apa? H2 plus O2 menjadi? Artinya apa itu? Ya itu yang ditulis tadi. Itu apa itu? Reaksi? Persamaan reaksi untuk membentuk menjadi 2H2 plus O2. Angka 2 dan angka 1 harus bisa dibuktikan. Itu pertanyaan awal saya. Bapak Ibu di kelas mengajar berbicara yakin. Setiap kalimat harus bisa dibuktikan. Kalau kita berbicara tidak bisa membuktikan kalimat, berarti namanya hoax. Sekarang hoax itu kan bermasalah. Kita jadi guru tidak boleh hoax. Saya diskusi dulu hal yang sederhana. Tadi H2 dan O2 menjadi H2O. Sederhana kan? Perlu tidak Bapak Ibu mempelajari itu? Atau sudah merasa cukup? Berapa tahun Ibu? Sudah ada 10 tahun mengajar? Iya. Oke. Tadi satu contoh saja. Kemudian sekarang akan saya buktikan. Apakah benar hidrogen dan oksigen itu bereaksi? Itu yang pertama. Kedua, ada tertulis namanya delta H. Berapa? 5 detik. Miss. Nah, artinya apa? Melepaskan kalor. Apa artinya? Eksoterm. Yakin Ibu eksoterm? Kata siapa Ibu eksoterm? Kalau Bapak Ibu berbicara kalimat A, saya akan tanya A itu benar tidak? Yakin tidak? Itu tertulis di buku minus 286 kilojoule per. Saya tanya yakin tidak? Yakin. Ya buktikan. Apakah betul H2 plus O2 itu melepaskan kalor? Betul. Artinya apa? Dihasilkan kalor di air reaksi. Ya. Ini pikselnya saya masukkan. Ini berapa banyak?
Kalau di LKS itu begini, ditimbang sekian gram, diambil sekian mili, belum apa-apa gurunya sudah menimbang dan sebagainya, harus ke lab dan sebagainya, harus dihitung, itu nggak apa-apa. Nanti kalau siswa SMA lulus masuk jurusan kimia nggak apa-apa, masuk pabrik kimia nggak apa-apa. Tapi kalau di SMA jangan dulu ditakutin, kata Pak Made tadi, dengan hal-hal begitu. Kita Kuantitatif saja ya Bapak. tunjukkan saja dulu. Ya, kalau dia sudah senang. Kualitatif. Ya. Ini setelah saya masukkan ini berapa cukupnya? Kalau dimasukkan semua ya bisa habis, tapi nanti ibu beli lagi kan. Kalau sedikit-sedikit kan irit. Setengah senti boleh, 1 senti boleh. Kemudian apa lagi? Ini adalah ibu-ibu. Ya. Nah ini yang saya masukkan sekarang adalah tidak apa-apa dipegang juga, tidak apa-apa. Batu Namanya karbit Bapak. Karbit, CaC2. Disinilah suatu reaksi pembentukan gas. Namanya gas apa? Nah itu. Kita tidak hanya berbicara, tapi menunjukkan ke siswa ini loh gas asetilen, warnanya dan sebagainya akan kita lihat. Silakan kalau mau coba, boleh. Akan lebih enak kalau tahu rasanya Bapak Ibu, monggo. Setelah saya masukkan Epixal, ya, ini kan, diamati nanti reaksinya bagaimana harus tahu. Apa yang terjadi ini? Ada putih ya, warna putih. Tadi yang dimasukkan karbit Bapak Ibu, karbitnya dipotong-potong dulu. Ada 2 ya yang bisa masukkan. Dan Ini sedikit karbit. saja Pak. Kita lihat. Nah, Ya kita bersemangat, tepuk tangan dulu ya semuanya. oke, keren Pak Uga, keren. Bisa dilihat, bisa didengar ya Pak Uga ya. Dilihat, dirasakan tidak berbahaya. Ini segede apapun ledakan tidak pecah. Tidak pecah, tidak usah takut. Karena tidak ada perbedaan tekanan. Ya, ya kira-kira karbit yang dipecah-pecah itulah. Mudah sekali kan bikin ini, tidak usah pakai prosedur yang terlalu sulit. Kira-kira berapa banyak ya? Kasih ini buat sedikit. Ini ya. Sedikit, udah kasih sedikit, dikit aja Bu, jangan banyak-banyak. Udah kebanyakan, terlalu banyak. Sedikit aja Bu, sedikit ya. Dikit aja, ya. Oh kan nggak apa-apa, ini api. Oh. Ada apa? Coba kan? Pembakaran sempurna. Yang dilihat di sini ada beberapa alat. Ini untuk membuktikan koefisien 212, 221 atau 212. Wiro Sableng. Akan kita buktikan koefisiennya. Ini adalah rancangan saya bagaimana 5 menit bisa membuat asam sulfat. Ini pada suhu kamar. Di sini reaksi pembuatan oksigen, di sini kemudian ada pembuatan SO2, SO2 kesetimbangan dengan SO3, nanti jadi H2SO4. Ini cukup 5 menit, bahkan nggak sampai 5 menit. Kita buat dengan menggunakan bahasanya NaOH. NaOH. Nah, secukupnya saja Bapak Ibu. Secukup tadi kata Pak Uga. Pengenalan ke siswa itu tidak perlu ditimbang rumit-rumit. Ini cukup ya Pak? ya. Ya, Kalau seperti ini. terlalu encer ya lama, kalau terlalu pekat cepat sekali. Iya. Kita kira-kira Kita cukup lah. secukupnya. NaOH itu kan gatal Bapak Ibu, jadi cukup hati-hati. Air Harus apa saja aqua boleh? Harus aqua
Ya, ini air biasa. Air Nanti minum. kalau air laut kan ada NaCl-nya, Bun. Nah, ini air biasa saja. Terus dilarutkan. Nah, cara melarutkan cukup diputer gini, tangannya aja yang muter ya, pantatnya nggak usah. Kalau pelarutan bukan reaksi karena di sini NaOH-nya melarut saja. Dia tidak mengalami reaksi apapun, dia hanya mengion menjadi Na+ dan OH-. Kemudian Bapak Ibu, sebelumnya ini saya akan sediakan ini air biasa, air ledeng boleh. Kemudian kita tambahkan sembarang sabun apa saja, tidak harus Mama Lemon. Seberapa banyak? Secukupnya. Fungsinya ini larutan sabun digunakan untuk agar gas H2-nya itu terperangkap oleh larutan sabun. Mami minta pengaduk. Ya. Ini fungsinya nanti untuk memperangkap H2 yang terbentuk. Ada apa di sini? Betul tidak ada gelembung? Itu yang harus dilihat. Kita lihat di sini apakah Berarti ada ada gelembung. mulai terbentuk gas. Gas hidrogen terbentuk keluar. Coba tunggu, adakah reaksi dengan oksigen di luar? Di sini kan pasti oksigen banyak ya Bapak Ibu, karena kita kan bernafas pasti menghirup oksigen. Apakah dia bereaksi dengan oksigen? Ternyata tidak. Karena butuh panas, butuh energi pemicunya itu kan ada energi pengaktifannya Bapak Ibu. Jadi membuat oksigen di sini mengalir ke air sabun, gas hidrogen. Ke air Di sabun. sini akan terbentuk koloid Bapak Ibu. Koloidnya hidrogen yang terperangkapnya gas dalam cair. Berarti KD-nya masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini Pak Uga buktikan bahwa dia tuh mudah meletup, mudah terbakar. Bes. Dengan seperti itu, siswa bisa lihat nyata ya Bapak Ibu, mudah terbakar. Kita bisa buktikan. Dimasukkan dalam telur kosong. Telurnya telur mentah. Ini telur cangkang telur, enggak? Iya. Bukan telur. Isinya sudah saya keluarkan tadi malam. Perhatikan dia tidak bereaksi padahal ada oksigen. Coba disimpan di sini. Tepuk tangan semuanya ya. Terbukti ya Bapak Ibu. Oleh jantungan. Itu ya. Yang jantungan ditutup telinganya langsung. Ya biar lepas, lepas. Biarin. 1, 2, 3. Ada api di situ. Ada. Berarti kita tunggu. Apakah dia sedang berakumulasi dulu, menemukan stoichiometri. Sampai stoichiometri baru dia bisa bereaksi. Biarkan saja dulu. Apakah dia bisa? Ya, tepuk tangan semua ya. Itu. Nah, setelah energinya cukup baru meledak Bapak Ibu. Bisa pakai bola pingpong, pakai kaleng boleh. Tapi kalau telur ini kan pecah, itu yang membuat spektrumnya. Kalau nanti bisa terbang kemana-mana. Kalau bola pingpong pun bisa lepas kemana-mana. Dia tidak pecah karena kuat ya. Kalau telur kan regas. Nah, itu saya maksud. Begini Bapak Ibu ya. H2 plus O2 ini gas. Kemudian ditulis delta H sama dengan minus ya 285 kilojoule per. Kita hanya tahu bahwa ini eksoterm, tapi tidak tahu sebetulnya apa wujudnya. Lalu dihafalkan, siswa hafalkan ini eksoterm ya. Kalau ekso melepas kalor, kalau endo menerima kalor. Padahal sebelumnya harus diberi kalor dulu. Ternyata itu kalor pemicu. Tidak berarti dia endoterm. Tidak semua reaksi langsung bereaksi. Nah, di sini ada yang disebut dengan energi aktivasi. Ketika dia tadi ada yang langsung meledak, itu berarti energi aktivasi sudah cukup karena sudah stoichiometris, di mana jumlah koefisiennya sudah sesuai. Tapi ada yang lama tadi, dia menunggu dulu sampai
energi aktivasi tercapai. Kalau dia sudah mencapai EA, energi minimum itu, maka disinilah mudah sekali menghasil reaksi. Dan kalor yang dihasilkan meledak di sini lebih besar memang daripada kalor pemicu. Itu yang tadi dimaksud Bapak. Tapi maksud saya, semua yang kita katakan itu harus paham gitu. Kita berbicara seperti itu, mungkin tidak semua paham. Kalor yang dihasilkan lebih besar dari pemicu, apa itu? Tidak terbayang. Tapi di sini kalor yang saya berikan hanya panas kecil, lalu timbul ledakan. Ledakan itu lebih besar. Maka disitulah yang dimaksud dengan eksoterm setelah energi aktivasi. Tadi yang saya ledakan tadi langsung meledak, itu tidak perlu energi aktivasi karena sudah langsung dia lurus ke hasil. Jadi tidak semua reaksi, ada yang mudah, ada yang cepat. Kenapa harus dipanaskan? Kenapa harus dipanaskan? Menaikkan energi aktivasi itu bagaimana maksudnya? Menurunkan? Kalau H2 dan berbentuk bebas maka dia bisa tapi kalau berbentuk diatomik H2 dan O2 tidak bisa dia bereaksi. Untuk membuat menjadi radikal bebas ini harus dua uap ini sudah kemana gitu dalam keadaan meledak itu memang tidak bisa kita amati secara mata kasat, tetapi efek atau hasil fenomena kalornya itu yang bisa kita tangkap. Tidak semua reaksi bisa dilihat, tetapi efeknya ada. Sama seperti elektron, ibu bisa melihat elektron, tapi saya bisa membuktikan bagaimana elektron itu bisa dirasakan. Nah, elektron nggak bisa dilihat gitu, tapi rasanya ada. Nah, tidak semua bisa kita jelaskan seperti itu, tapi paling tidak ini bisa membuktikan entalpi sekian persen lah ya. Itu saja Bu. Iya. Di sini akan kita buat gas CO2. Di sini akan kita buat gas O2. Ya. Nah, di sini ada larutan H2O2. Ini tidak perlu pekat, cukup 3%. 3%, 5%, 10%. Kalau Bapak Ibu beli ke apotek, nanya saja mau beli H2O2, dapat 3%. Sudah, jadi nggak usah dirubah-rubah. Sudah, pakai saja. Itu di apotek sekitar berapa ya? Sekitar seginilah. Itu dapat H2O2 3%. Kalau yang tadi di depan jadi odol itu 50%. Tapi katalisnya adalah KI. Nah, KI encer, sehingga pembentukan oksigen lebih cepat, tetapi ada busa sabun sehingga dia tidak kebanyakan juga terlalu cepat habis. Di sini belum. Ini nggak keluar, kenapa? Karena belum terbuka. Ya. Ini kita gunakan katalis. Tadi Ibu ada bicara mengenai MnO2. Apa itu MnO2? Ya, dalam sebut batu baterai. Kalau batu baterainya nggak ada, nggak usah praktek. Nyuruh beli warungnya tutup Pak. Ya, jadi maksud saya nggak usah cari alasan. Kalau MnO2 nggak ada, nanti kita bisa buat. MnO2 dibuat oleh guru kimia, kan keren. MnO2 membuat. Ini bisa kita gunakan yang lain, yaitu PK. PK. Kalau Ibu ke apotek begini, ada? Sudah ada. Tapi nanyanya coba, ada PK? Ada. Sama ke guru kimia, Ibu apa PK? PK nggak tahu. Tapi kalau KMNO4 tahu. Itu kan apa itu PK? Jadi KMNO4 dengan PK sama. Beda istilah aja. Ini tidak usah banyak-banyak. Nah, ini sudah dibuka. Iya, aromanya. Ya kan suka dimakan. Apalagi di bakso. Ini cuka nih. Ya, ini soda kue. Jadi kita nggak usah yang mahal-mahal. Yang ada di rumah. Ya. Kita gunakan misalkan soda kue
Ini akan terjadi apakah gas? Ini sedikit aja Bu, sedikit aja udah kelihatan ada reaksi. Nah kalau memang ini ada CO2 maka harus Mati. Ya. hidup lagi. Ini ya. Oh enak kan begini? Hidup lagi. Ya enak kan begini? Belajar kimia itu santai saja. Oh ini udah pendek Pak, kena tangan saya nih. Harus ada baranya Bapak Ibu. Baranya harus masih ada seperti ini. Oke. Katanya S dan O2 bereaksi menjadi SO2. Saya tanya yakin bereaksi tidak? Kalau tidak yakin bagaimana Ibu mengajarkan begitu kemarin? Iya. Saya tanya, ini kan sudah ditulis bertahun-tahun, terlanjur diajarkan bereaksi atau tidak? Nah, bereaksi ya, jangan berubah. Enggak, yakin bereaksi? Nggak akan berubah? Kita buktikan. Masih tadi, tapi dengan sulfur. Ada sendok. Ya, enggak, oksigennya kan tadi. Nggak apa-apa ini jalan. Sulfur itu siapa? Apa? Nah, H2O2. Akan kita buktikan. Satu lagi tadi Ibu di sana bilang bahwa gas oksigen dihasilkan dari pemanasan KClO3. Siapa Ibu tadi? Pemanasan KClO3. Itu bisa menghasilkan KCl dan nah, yakin Ibu? Coba sebutkan wujudnya. KClO3 terurai menjadi KCl wujudnya apa? Padat. O2-nya? Yakin itu? Jangan berubah. Udah saya catat 2. Tadi bereaksi. Sekarang wujudnya gas. Dan kemudian KCl wujudnya padat. KClO3 ini berwarna putih ini KClO3. Pernah melihat? Ya, baru sekarang? Ini akan kita panaskan seperti tadi yang Ibu bilang dipanaskan, maka terurai menjadi KCl dan O2. Kalau ada yang berwarna. Uang juga ada. Jadi kan kita bilang tadi dipanaskan dalam soal itu kalium klorat dipanaskan atau pada pemanasan kalium klorat. Yang kita pikir apa? Bagaimana nih diketahui ini AR ini MR ini molnya berapa, itu yang dipikiran kita itu menghitung. Itu matematika. Lah apa? Ada oksigen? Tidak kencang, tidak banyak. Tidak banyak. Tidak bisa menyalakan. Apakah ini bisa terbakar dengan oksigen kayu ini? Coba kalau saya masukkan. Bismillah. Nah, itulah dasar oksigen dalam kondisi liquid. Mengapa ini terjadi? Bagaimana kayu ini bisa dibakar kalau dengan oksigen gas? Yang bereaksi di sini adalah dengan oksigen. Tentu saja di sini ada oksigen. Ada yang berwujud gas lebih sedikit. Ya. Pertama ada nyala sedikit, tetapi hanya begini saja nyala, tidak sampai, artinya ada gas oksigen sedikit terbuang, sehingga saya tidak tutup ini. Tetapi sisanya oksigen ternyata dalam bentuk cair. Bagaimana kita bisa membuktikan cair? Ketika ini dimasukkan, bisa terbakar. Bahwa oksigen cair lebih reaktif daripada oksigen gas. Selama ini kita tidak pernah mikir apa ini cair apa tidak, kepikiran yang penting begitu reaktif. Jadi
Itu satu contoh. Ya. Kita buat satu lagi. Untuk menjawab hal-hal begitu, saya tidak hanya berbicara. Kalau bereaksi, kalau tidak bereaksi, jangan berubah. Katanya tadi bereaksi dengan gas oksigen untuk SO2. Saya masukkan ini. Apakah bereaksi tidak? Bereaksi tidak? Tidak bereaksi. Bereaksi tidak? Tidak bereaksi. Dipanaskan. Ya. Jika dipanaskan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak fokus pasti nanya ini PK. dengan apa? PK, Pak Bu. PK Bu, PK. Ya. Ini bisa gas tapi yang benar sekarang ini harus dipanas. Kita bicara ethnik panas. Panas bisa bereaksi dengan oksigen dengan dipanaskan. Kalau tidak dipanaskan, bisa tidak bereaksi? Tidak. Yakin tidak? Jangan lagi. Sebab yang ini juga berubah tadi. Yang penting tadi tidak bereaksi. Sekarang kita akan lihat kalau dia tidak bisa tidak bereaksi. Itu akan kita lihat. Nah, kalau ini dipanaskan jadi apa? Oksigen cair. Sekarang akan kita masukkan. Ini sudah cair belum? Ini. Satu lagi kita panaskan. Dia panas. Ya. Kurang dulu. Di dalam beberapa buku oksigen cair itu tidak mungkin dalam suhu kamar. Kalau bukan oksigen cair apa? Coba Bapak Ibu bisa jelaskan. Yang bisa bereaksi dengan tadi apa? Bukan KCl tapi oksigen. Karena kita berbicara oksigen yang menimbulkan pembakaran. Kalau ada yang menentang, itu bukan saya, silakan buktikan sekarang, bukti. Bukan bercerita. Sudah mencair? Ya. Kalau memang ini gas oksigen, ini oksigen dipegang ini kan nggak ada reaksi apa-apa, permen dengan oksigen. Tidak. Tapi kalau kita masukkan misalkan ini, langsung ketemu, kena ke wujud yang di bawah. Apa yang terjadi? Ya. Satu bukti lagi bahwa ini tidak perlu dipanaskan. Saya hanya beri asam sulfat. Asam sulfat pekat itu punya sifat menarik air, ya, dia dehidrasi. Sehingga dehidrasi ini bisa memicu perubahan pada kalium. Kalium tereksitasi. Jadi ada elektron yang tereksitasi. Berapa elektron valensi? Satu elektron valensi lepas dari lintasan di dalam. Ketika dia kena asam sulfat, maka timbul pemicu panas, maka satu elektron valensi keluar dari lintasan dalam, kemudian keluar. Energinya lebih
tinggi, tapi tidak stabil. Ketika dia berada di luar, maka elektron kembali ke lintasan yang dasar. Pada saat dia kembali ke lintasan dasar, melepaskan energi dalam bentuk HF. Nah, inilah berbentuk warna kalium tadi. Kita buktikan Bapak Ibu yang ada di beker gelas yang sebungkus ini tidak berwarna. Tidak berwarna ya? Oke. Tidak berwarna. Rahasia. Nanti diberitahu kuncinya. Fokus dulu. Ya. Besok dikasih tahu. Di sini ada 4 beker yang kecil-kecil. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, warnanya jadi pink. Pinter bisa menebak nih. Tidak berwarna. Kemudian jadi pink lagi. Iya. Tapi dia juga tidak berwarna. Baik. Oke. Kemudian kita campurkan ini dari poin 1 di gelas 1 dan di gelas nomor 3. Ini diperhatikan posisi warna, lalu dipikirkan jawabannya. Mengapa? Ya, dicatat saja dulu. Ada 3 proses yang akan kita buat. Proses kedua. Kemudian yang tidak berwarna ini juga akan saya tuangkan ke sini, Bapak Ibu. Oke. Netral? Yakin netral? Yakin kah? Oke.